Burrhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Mei 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Skinner sempat menjadi seorang penulis dokumen hukum, dan bohemian, sebelum akhirnya mempelajari ilmu psikologi di Harvard University. Menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguatan pribadi individu atau individual's personal history of reinforcement. Walau pembawaan genetis turut berperan, namun penguatan-penguatan menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan dipertahankan serta merupakan khas bagi individu yang bersangkutan. Konsep behavioristik Skinner lebih ditekankan pada pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning, yaitu interaksi antara stimulus-respon. Konsep Skinner yang ditawarkan dalam pembentukan perilaku adalah yang pertama, jadwal penguatan atau schedules of reinforcement. Misalnya saja, saat Anda melihat nilai raport anak Anda dengan nilai yang bagus, berperan sebagai sebuah stimulus. Setelah melihat nilai raport anak yang bagus, tentunya muncul perasaan bahagia. Nah, perasaan bahagia ini berperan sebagai sebuah respon. Karena hal tersebut, Anda kemudian memberikan hadiah sebagai penghargaan kepada anak Anda. Pemberian hadiah ini berperan sebagai sebuah reinforcement. Dari pemberian reinforcement tersebut, anak Anda akan jadi lebih termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Dalam contoh ini, terlihat jelas hal ini merupakan sebuah reinforcement yang positif. Yang kedua yaitu pembentukan atau shaping. Misalnya, mengajarkan anak membuat kapal dengan kertas origami. Pertama-tama, kita mengucapkan bagus saat mereka selesai membuatnya. Kemudian, kita mengatakan benar ketika mereka melipat dengan sempurna. Kita terus memberikan pujian kepada mereka saat mereka membuat dengan bagus serta menyelesaikan dengan benar. Dan seterusnya secara bertahap sampai membentuk tingkah laku yang utuh. Dalam proses shaping, perilaku akan terbentuk dengan baik dan utuh apabila dilakukan dengan secara bertahap. Yang ketiga yaitu modifikasi tingkah laku atau behavior modification. Misalnya, anak yang memukul temannya dengan adanya pemberian modifikasi tingkah laku, maka seorang guru dengan segera menghentikan perilaku anak tersebut yang akan menimbulkan kepribadian anak tersebut memiliki kepribadian yang buruk. Terakhir yaitu generalisasi dan diskriminasi. Untuk contoh generalisasi yaitu seorang anak yang berada di rumah diperlakukan dengan baik karena bertingkah laku baik akan menggeneralisasikan dan mengulang tingkah laku baiknya itu di luar rumah. Kemudian, untuk contoh diskriminasi, yaitu seorang anak kecil belajar membedakan antara orang-orang yang termasuk anggota keluarganya. Skinner percaya bahwa kemampuan mendiskriminasi stimulus ini sama pentingnya dengan kemampuan menggeneralisasikan stimulus. Kemampuan mendiskriminasi stimulus ditentukan oleh pengalaman belajar individu yang khas. Konsep operant conditioning. Dalam operant conditioning, respon yang menguat atau melemah dilihat dari seberapa sering respon ini terulang. Misalnya kamu pakai helm cuma kalau ada polisi. Ya berarti respon dari operan kamu kurang kuat. Tapi kalau misalnya sampai mandi atau tidur pun tetap pakai helm, berarti responnya terlalu kuat. Skinner menyebut ada 3 jenis stimulus yang terjadi setelah suatu perilaku. Ada stimulus netral, reinforcement alias penguat, dan punishment alias hukuman. Netral, stimulus dari lingkungan yang tidak menambah atau mengurangi kemungkinan perilaku diulang. Reinforcement atau penguat, stimulus dari lingkungan yang meningkatkan kemungkinan perilaku diulang. Punishment atau hukuman, stimulus dari lingkungan yang mengurangi kemungkinan perilaku diulang. Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Seorang remaja yang ngerokok karena dianggap keren dan jantan sama teman-temannya. Mungkin isyarat pertamanya mengundang pujian dan tepuk tangan dari teman gengnya. Pujian dan tepuk tangan ini adalah reinforcement positif dan ini membuat seseorang menjadi perokok.
Bisa jadi dia ngerokok karena takut dikira cemen atau penakut. Ketika dia menolak rokok, dia dikatain lemah, cemen, dan semacamnya. Perlakuan negatif ini memancing dia untuk ngerokok. Takut diledeki ini adalah reformance negatif yang bikin dia ngundut. Tapi mungkin ada juga anak lain yang berhenti merokok setelah ketahuan orang tuanya dimarahi dan dipukuli pakai ikat pinggang bapaknya di rumah. Dimarahi dan dipukuli adalah punishment negatif. Hukuman ini mungkin bisa bikin seseorang kapok lalu berhenti merokok. Hukuman yang diberikan menghilangkan stimulus yang menyenangkan ini adalah punishment positif yang membuat remaja tersebut berhenti merokok. Setelah berhenti merokok, remaja tersebut diberi hadiah oleh kedua orang tuanya berupa tambahan uang jajan. Tambahan uang jajan tersebut termasuk ke dalam contoh reward karena remaja tersebut sudah berhasil berhenti merokok. Jadi teman-teman, dalam operant conditioning, menurut Skinner, konsep operant conditioning yaitu ketika kita menunjukkan perilaku atau tingkah laku yang diberi penguatan positif, maka akan mendapatkan reward berupa hadiah. Namun, ketika kita menunjukkan perilaku atau tingkah laku yang diberi penguatan negatif, maka akan mendapatkan punishment atau hukuman dari apa yang kita perbuat.